Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu? Ya baiklah. Nah baiklah anak-anak, di sini sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dan membaca surah pendek yaitu Quran surat An-Nas. Nah, di sini Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan ketua kelas. Baiklah, marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Di sini kalian hafal semua kan nyanyi Garuda Pancasila? Hafal Bu? Ya baiklah. Di hitungan ketiga kita nyanyi Garuda Pancasila sama-sama ya. Ya 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Sudah Bu? Ya, ada berapa? Ada 99. Ya, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak. Di sini siapa yang tahu arti Bismillahirrahmanirrahim? Saya Bu, ya silakan Regina. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Regina. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa arti Ar-Rahman dan apa arti dari Ar-Rahim? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Oh ya, silakan Al. Ar-Rahman artinya Allah yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim artinya Allah yang Maha Penyayang. Bagus sekali. Kasih aplaus untuk Al. Nah, di sini Ibu ada gambar. Tolong perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Di sini ada gambar orang yang menggendong bayi baru lahir dan ada gambar orang yang sedang menyolatkan orang meninggal. Nah, silakan kalian amati ya anak-anak. Nah, setelah kalian amati, sekarang Ibu mau tanya, apa pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Saya Bu, ya silakan Hadibah. Pendapat saya tentang gambar tersebut yaitu ada orang yang sedang menggendong bayi lahir
dan ada orang yang lagi menyolatkan orang meninggal. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Hadibah. Nah, sekarang apa hubungan antara kedua gambar tersebut? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Akai. Hubungan kedua gambar tersebut adalah orang yang hidup pasti akan meninggal. Ya, bagus sekali Akai. Kasih aplaus untuk Akai. Nah, baiklah di sini anak-anak, Ibu sedikit akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan tentang Asmaul Husna. Seperti gambar pertama itu bayi baru lahir. Itu menandakan bahwa Allah itu yang berhak atas kehidupan hambanya. Jika dihubungkan dengan Asmaul Husna, bahwa Allah itu bersifat Al-Muhyi yang artinya Allah Maha menghidupkan. Sedangkan gambar yang kedua yaitu menunjukkan bahwa setiap makhluk akan mengalami kematian. Jika dihubungkan dengan Asmaul Husna, bahwa Allah itu bersifat Al-Mumit yang artinya Allah Maha mematikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan dari kedua gambar tersebut adalah setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kehidupan dan kematian. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu ada video, tolong diamati anak-anak ya. Baik, Bu. Nah, setelah kalian selesai mengamati video tersebut, di sini Ibu mau tanya, apa saja nama-nama Asmaul Husna yang ada dalam video tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Rizky. Ya, nama-nama Asmaul Husna yang ada dalam video tersebut adalah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Bagus. Tepuk tangan untuk Rizky. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa arti dari Asmaul Husna yang disebutkan Rizky tadi, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait? Saya, Bu. Ya, silahkan Aira. Ya, Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya Allah Maha memberi kehidupan. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Dan Al-Ba'its artinya Allah Maha membangkitkan. Ya, bagus sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Asmaul Husna yang terdapat di dalam video. Yang pertama itu Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tetapi pada materi ini kita hanya membahas 5 saja, yaitu yang pertama Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu artinya Allah Maha Kuat. Dan Al-Qawi itu berasal dari kata Qawiyyu yang berarti kuat atau memiliki kekuatan yang sangat besar. Allah sebagai Al-Qawiyyu memiliki kekuatan yang tak terbatas yang mencakup segala hal di alam semesta ini. Adapun makna Allah dari Al-Qawiyyu itu adalah Allah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatannya meliputi segala aspek dan mengatur alam semesta. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam menghadapi kesulitan, kita bisa mengingat Allah adalah Maha Kuat. Ketika kita merasa lemah, Allah tidak mampu menghadapi tantangan, kita bisa berdoa dan berharap pada Allah yang Maha Kuat untuk memberikan kita kekuatan. Misalnya, saat kita menghadapi ujian yang sulit, kita dapat berdoa dan meminta kekuatan kepada Allah untuk melewati ujian tersebut dengan tawakal dan usaha yang maksimal. Nah, itu yang Al-Qawiyyu. Sekarang Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah Maha berdiri sendiri.
Al-Qayyum berasal dari kata qama yang berarti berdiri atau menegakkan. Al-Qayyum berarti Allah yang maha berdiri sendiri, yaitu Allah yang memelihara dan mengatur seluruh alam semesta tanpa bergantung pada siapapun. Penerapan Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, kita bisa mengandalkan Allah dalam segala situasi karena Dia adalah satu-satunya yang tidak pernah tidur atau lupa dalam menjaga makhluknya. Terus yang kedua, dalam menghadapi masalah yang besar seperti kesulitan finansial atau masalah keluarga, kita bisa berdoa dan meyakini bahwa Allah yang maha menjaga dan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan takdirnya. Kita juga diajarkan untuk tetap sabar dan bertahan dalam kesulitan karena Allah selalu hadir memberi solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang yang ketiga, Al-Muhyi. Al-Muhyi ini artinya maha memberi kehidupan. Al-Muhyi ini berasal dari kata hayat yang berarti hidup. Al-Muhyi berarti Allah yang maha memberi kehidupan, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Allah memberi kehidupan kepada makhluknya dan menghidupkan kembali apa yang telah mati. Adapun Al-Muhyi ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemberi kehidupan dan penentu takdir kehidupan setiap makhluk. Selain memberi kehidupan jasmani, Allah juga memberi kehidupan batin, kebahagiaan, semangat hidup, dan ketenangan hati bagi hambanya. Allah juga mampu menghidupkan apa yang mati, baik dalam arti fisik maupun dalam arti spiritual. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, ketika seseorang merasa kehilangan semangat hidup atau berada dalam keadaan terpuruk, kita bisa mengingat bahwa Allah adalah maha memberi kehidupan. Dengan berdoa dan mengingatnya, kita bisa merasa dibangkitkan kembali dan mendapatkan harapan baru. Dan yang kedua adalah dalam situasi kehilangan atau setelah kesedihan mendalam, kita bisa mengingat bahwa Allah mampu memberikan kehidupan baru dan kebangkitan spiritual. Ini bisa memberikan kita harapan untuk memulai lagi. Dan yang keempat yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Dan Al-Mumit ini berasal dari kata mata yang berarti mati. Al-Mumit berarti Allah yang maha mematikan, yaitu yang menentukan kematian setiap makhluknya. Dan segala kehidupan dan kematian berada di tangan Allah. Makna Al-Mumit ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh terhadap hidup dan mati, dan Allah yang memutuskan kapan dan di mana seseorang akan mati, dan hanya Dia yang memiliki hak mutlak untuk mencabut nyawa. Dan kematian itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, dan setiap makhluk hidup pasti akan menghadapinya pada waktu yang telah ditentukan. Penerapan Al-Mumit ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai atau menghadapi kenyataan tentang kematian, kita bisa mengingat bahwa Allah yang maha mematikan adalah penguasa mutlak atas kehidupan dan kematian. Nah, dengan begitu kita bisa menerima kematian sebagai dari takdir Allah dan menghadapinya dengan ikhlas. Dan yang kedua, mengingat Al-Mumit juga mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik karena hidup ini sementara. Kita harus terus berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan menghindari penyesalan di kemudian hari. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu Al-Ba'its. Nah, Al-Ba'its artinya maha membangkitkan. Al-Ba'its ini berasal dari kata
Ba'ata yang berarti membangkitkan atau menghidupkan kembali. Al-Ba'is berarti Allah yang maha membangkitkan, yaitu yang membangkitkan makhluknya setelah mati, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Nah, adapun makna Al-Ba'is ini yaitu mengingatkan kita bahwa Allah adalah yang membangkitkan segala sesuatu, baik dari tidur, dari kematian, atau dari keadaan terpuruk. Allah dapat memberikan kehidupan baru, semangat baru, dan kebangkitan setelah kejatuhan atau kehilangan. Allah membangkitkan kembali orang yang mati pada hari kiamat untuk dihisab, tetapi juga memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bangkit dalam hidup mereka dengan memperbaiki diri. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu setelah mengalami kegagalan, kehilangan, kita dapat mengingat Al-Ba'is ini untuk mengingatkan semangat baru dan memulai kembali kehidupan baru. Nah, kehidupan kita ini selalu memberi kesempatan untuk bangkit, dan dengan doa kepada Allah kita dapat menghidupkan kembali harapan dan semangat kita. Kita juga diajarkan untuk tidak menyerah dalam kesulitan, karena Allah yang maha membangkitkan dapat memberikan kesempatan baru untuk setiap orang yang berusaha dan berdoa dengan tulus. Nah, anak-anak, itulah penjelasan singkat mengenai Asmaul Husna. Di sini kita ada kuis yang dinamakan cepat tepat, di mana kalian ibu bagi menjadi 3 kelompok. Dan di sini ibu sudah menyiapkan bahannya yang bertuliskan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id beserta artinya. Di sini ibu meminta setiap kelompok untuk berbaris memanjang ke belakang, dan yang paling depan silahkan mengambil salah satu kertas bertuliskan Asmaul Husna, kemudian menempelkannya pada tempat yang sudah ibu sediakan, dan yang di belakangnya mengambil kertas yang bertuliskan arti Asmaul Husna, kemudian menempelkan di sampingnya. Begitu seterusnya sampai selesai. Dan kelompok yang paling cepat menempelkan atau menyelesaikan tugasnya akan jadi pemenangnya. Ini ibu ada LKPD. Nah, kalian ibu bagi menjadi 3 kelompok, dan setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Baiklah anak-anak, sebelum ibu tutup materi hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah, di sini yang kita bahas cuma 5, yaitu Asmaul Husna tentang Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, kelima Asmaul Husna ini mengajarkan kita tentang kekuatan, ketahanan, dan harapan dalam hidup. Allah sebagai Al-Qawiyyu memberikan kita kekuatan. Al-Qayyum selalu menjaga kita. Al-Muhyi memberi kita kehidupan baru. Al-Mumit mengingatkan kita bahwa hidup dan mati adalah takdir Allah. Dan Al-Ba'id memberi kita harapan untuk bangkit dan memulai kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan sifat Allah ini dengan tetap sabar, tawakal, dan berusaha untuk selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Dengan demikian, kita akan merasa lebih kuat dan mampu menghadapi setiap tantangan hidup dengan penuh harapan dan keyakinan. Nah, sekarang ibu mau tanya anak-anak, apa itu Al-Qayyum? Saya Bu. Ya, silakan Akai. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Bagus, kasih aplaus buat Akai. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi,
Apa itu al-mumit? Saya, Bu. Ya, silahkan Akin. Al-mumit artinya Allah Maha Mematikan. Ya, bagus sekali Akin. Tepuk tangan untuk Akin. Nah, ya sudah, Ibu cukupkan materi kita untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang Nabi dan Rasul. Nah, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.